Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ramadhani Matondang. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Adapun video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu negara, yaitu tugas kelompok yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Ibnu, NPM 2011-1003. Yang kedua Yohana Agnes Pintauli Borbultom, NPM 2011-1022. Dan yang terakhir saya sendiri, Yusril Ramadhani Matondang, NPM 2011-1023. Adapun judul makalah yang diberikan kepada kami adalah jenis-jenis demokrasi modern. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan makalah mengenai jenis-jenis demokrasi modern. Baik, saya akan menjelaskan makalah ilmu negara dengan judul makalah jenis-jenis demokrasi modern dengan dosen pengampu yaitu Ibu Maisarah Nasution, SH.MH. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos, yang berarti pemerintahan rakyat. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi. Demokrasi langsung. Pada sistem demokrasi langsung, setiap rakyat memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi modern. Yang pertama, demokrasi dengan sistem referendum atau pengawasan langsung oleh rakyat. Yang kedua, demokrasi dengan sistem parlemen kekuasaan yang disebut presidensial. Yang ketiga, demokrasi dengan sistem parlementer. Selanjutnya, demokrasi barat dan timur. Yang pertama ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang diselenggarakan atas dasar kebebasan. Itu biasanya di demokrasi yang diterapkan di barat. Selanjutnya demokrasi timur atau komunis. Pengertian demokrasi komunis adalah bentuk demokrasi yang mengatur atau mengurus seluruh kehidupan warga negaranya dalam segala sesuatu akan dijadikan milik negara. Selanjutnya demokrasi yang dianut di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Selanjutnya, prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, hak asasi setiap warga negara dilindungi. Yang kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Yang keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Selanjutnya, hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Keenam, rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini. Dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. Selanjutnya, pelaksanaan kedaulatan rakyat bersifat bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankannya sesuai aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. Kemudian, kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat. Dan yang terakhir, negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya, tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme adalah prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. Adapun ciri-cirinya adalah sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.
Kedua, terdapat pemilihan umum. Ketiga, setiap warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Yang keempat, adanya perlindungan untuk orang-orang yang masuk golongan minoritas. Yang kelima, semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Yang keenam, solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Asas-asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, asas kerakyatan merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan baik nasib maupun cita-cita. Kemudian asas musyawarah. Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Yang ketiga selanjutnya itu asas penjaminan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM. Setiap warga negara dijamin semua HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman semua, khususnya bagi kelompok kami sendiri. Demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.